mengunggulkan Gus Baha tapi menghantam Kiai Said. Kalau ini yang terjadi, jelas itu bukan kader NU, bukan warga NU. Warga NU akhlaknya nggak begitu caranya. Nggak ada rumusnya kader NU mengangkat satu kiai dan menghantam kiai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai detik ini, malam ini, hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul berapa ini? Jam 8 malam lah ya. Nama Gus Baha masih menjadi trending topik di Twitter. Trending topik banyak yang mengunggulkan, yang mendukung beliau menjadi calon ketua umum PBNU pada muktamar besok. Nah, akan tetapi kalau yang jeli mengamati cuitan-cuitan di Twitter itu yang membuat tagar, yang mempopulerkan kebanyakan atau bahkan mayoritas bukanlah dari kader-kader NU, bukan dari warga Nahdien, tapi dari justru sebaliknya orang-orang yang selama ini tidak suka, bahkan membenci, memusuhi NU. Ini sudah saya singgung di video sebelumnya. Nah, salah satu indikasinya apa saya mengatakan begitu? Banyak yang berkomentar di Twitter itu, di tagar itu, mengunggulkan Gus Baha tapi menghantam Kiai Said. Kalau ini yang terjadi, jelas itu bukan kader NU, bukan warga NU. Warga NU akhlaknya nggak begitu caranya. Nggak ada rumusnya kader NU mengangkat satu kiai dan menghantam kiai yang lain. Itu sama sekali bukan akhlaknya warga NU, tapi itu akhlaknya kadrun-kadrun keparat yang sengaja mengembuskan nama Gus Baha untuk menghantam Kiai Said Akil Siraj. Ya, kalau akhlak kader-kader NU pasti misalkan mengunggulkan Gus Baha atau siapa tokoh yang lain, itu boleh-boleh saja, tetapi tidak akan mungkin kemudian menghantam, menjatuhkan kiai yang lain yang tidak dia sukai atau yang tidak sepaham, tidak sependapat. Nah, oleh karena itulah saya katakan pada sebelumnya bahwa ini adalah upaya kelompok-kelompok orang pembenci NU selama ini yang ingin merusuhi, merecoki, nimbrung di arena muktamar NU yang akan digelar pada akhir tahun ini di Lampung. Ya, ini agar kita waspada para kader NU. Jadi bukan karena sedang mencintai NU, mereka sibuk membicarakan muktamar NU, bukan mereka sedang mencintai Gus Baha, tapi hanya sebuah manuver menggunakan nama Gus Baha untuk memukul Kiai Said atau yang lain. Itu jelas, itu pasti. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya aneh ini orang-orang ini, kelompok ini. Selama ini membenci NU, memusuhi NU, tapi tiba-tiba ribut, ngerecokin arena muktamar NU. Ya apalagi kalau bukan tujuannya memang meributi, ngerusuhi, ngerecoki terkait dengan apa yang akan dihelat oleh NU. Jadi mirip yang mau hajatan orang NU, warga NU, PBNU, tapi yang ribut itu tetangga itu loh. Kan lucu. Ibarat Anda tuh mau punya hajat, mau bareng gawe, mau nikahan anaknya atau sunati anaknya. Tapi yang ribut itu tetanggamu. Jangan pakai ini pakai ini aja, pakai sound ini aja, pakai ini. Dan tetek bungek yang lain. Yang punya rumah aja tenang-tenang, yang tetangganya malah ribut, kan lucu. Nah, apa motifnya? Pasti karena punya motif-motif tertentu sehingga mereka meributkan apa yang sesungguhnya bukan menjadi haknya, bukan menjadi urusannya. Nah, kalau yang aktif di media sosial pasti paham, ini ulah-ulah para kadrun yang memang sengaja ingin ngerecoki, ingin merusuhi, ingin mengadu domba NU di arena muktamar ini.
Jadi tidak usah terpengaruh dengan upaya-upaya manuver-manuver mereka basi itu. Apalagi ada nama Abdul Somad juga apa namanya dicuitkan rame-rame calon ketua NU. Ya, saya tahu tuh yang mencuit tuh. Ya, kelompok mereka lah, keparat itulah. Orang yang selama ini mengagung-agungkan kelompok grupnya 212 CS itu berada di situ. Tiba-tiba kok ya numpang tenar. Kalau Abdul Somad sih konteksnya hanya numpang tenar aja, numpang tenar di arena muktamar daripada tenggelam namanya selama ini gitu kan begitu. Ya nggak mungkin Abdul Somad kok mau jadi ketua NU, ketua ranting aja nggak mungkin, warga NU biasa aja nggak mungkin. Dia itu orang yang pernah menteriakan khilafah di bawah bendera HTI, lah kok mau jadi ketua NU. Ketemu jalan dari mana? Rumus dari mana? Nah itu ya, tadi sekali lagi jangan terpengaruh, terkecoh dengan ulah orang-orang yang selama ini memusuhi NU, yang sedang mencuri kesempatan di arena muktamar NU ini. Walaupun di sisi lain juga harus kita syukuri, artinya bahwa nama NU memang masih menjadi nama yang seksi untuk dibicarakan, untuk mereka campuri gitu ya. Jadi di sisi lain harus terima kasih ya, jadi tambah populer. Jadi semakin populer muktamar NU ini di sisi lain. Yang penting bahwa kita harus tahu manuver busuk mereka yang ingin merusak dari dalam, ingin merusak arena muktamar ini, ingin mengadu domba para ulama NU ini. Kalau orang NU, kader NU tidak mungkin menjunjung Gus Baha, menjatuhkan Kiai Said, tidak mungkin. Semuanya akan dijunjung. Soal perbedaan politik, perbedaan pilihan itu hal yang sangat-sangat biasa warga NU. Jangan kok hanya pemilihan ketua NU, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, presiden, biasa warga NU berbeda dan tidak ada rumusnya. Warga NU menjatuhkan Kiai NU yang lain, menjunjung Kiai NU yang satu, menjatuhkan Kiai NU yang lain, itu bukan akhlak dan kebiasaan kader-kader NU dimanapun berada. Terkait siapa kandidat yang kuat di bursa muktamar NU ini, sudah saya sebutkan di video sebelum ini. Di antaranya ada Kiai Said Agil Siraj menyatakan diri bersedia untuk dicalonkan kembali. Yang kedua ada Kiai Marzuki Mustamar dari Jawa Timur. Ketiga ada Gus Yahya Khalil Stakuf dari Jawa Tengah. Ada Kiai Marsudi Suhud. Kemudian di bursa calon Rais Am yang memimpin tertinggi di Suriah itu sudah ramai juga nama Habib Lutfi Pekalongan. Banyak yang mendukung mencalonkan beliau untuk menduduki Rais Am di PBNU. Nah, siapapun yang akan terpilih di arena muktamar ada mekanisme ADART, ada mekanisme demokrasi yang sudah mapan dan tidak akan pernah terpengaruh oleh ulah para pembenci NU yang ingin merusak dari dalam. Sehingga kita sebagai kader-kader di bawah tinggal sami'na wa ta'na atas apa nanti akan diputuskan di arena muktamar. Terima kasih, itu saja vlog saya kali ini, ingin menegaskan kembali tentang video sebelumnya. Persoalan atau terkait dengan Gus Baha pasti masuk Gus Baha. Karena hari ini saja Gus Baha sudah ada di jajaran Suriah PBNU. Untuk besok saya kira juga tidak akan jauh-jauh, beliau memang menurut saya cocoknya tepatnya di jajaran Suriah. Agar dengan ilmunya beliau tetap menyiramkan ilmu yang beliau miliki yang sangat dalam untuk khalayak, tidak hanya warga NU tapi juga untuk umat muslim di tanah air ini. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.